Ini merupakan video lanjutan di mana di video kali ini kita akan bahas mengenai basic ilmu yang harus teman-teman pelajari ketika memulai trading saham atau investasi saham. Jadi ini adalah bagian kedua di mana kita akan belajar mengenai technical analysis dengan spesifikasi itu mengenal support dan resist. Jadi teman-teman yang baru itu mesti paham bagaimana cara menentukan support dan resist dan berapa sih support dan resistnya. Yuk kita simak videonya kali ini. Selamat pagi teman-teman, sampai ketemu lagi bersama Dian Akbar di Saham Mantul, di mana di video kali ini merupakan video series dari basic saham, di mana ini adalah materi kedua, yaitu analisa teknikal dengan tema resisten dan support. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang baru di saham, teman-teman harus punya basic ilmu. Nah ini saya share basic ilmu yang harus teman-teman kuasai. Karena apa? Kalau teman-teman nggak punya ilmu, teman-teman nggak punya pengalaman, hanya modal toknya aja itu sangat khawatir di saham. Kenapa? Karena di saham itu tidak hanya perlu equity atau modal aja, tapi teman-teman harus dibarengi dengan ilmu sama pengalaman gitu ya. Jadi sebelum lanjut videonya, mungkin saya share dulu bahwa di sini saya punya sistem trading, di mana di sistem trading ini itu adalah mohon maaf agak bersin. Di sini di sistem trading ini saya akan share bagaimana sistem trading dari mulai screening, membaca struktur price-nya, mencari momentumnya, menghitung loss size-nya sampai trend following gitu. Nah, teman-teman bisa dapetin trading sistemnya ini di website Saham Mantul, di mana saya share itu dalam bentuk buku dan juga dalam bentuk buku dan video. Kalau teman-teman misalkan pengen belajar lebih intens lagi, teman-teman bisa ngambil paket yang eksklusif, di mana di situ selain buku juga ada private Zoom-nya juga. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke materi, di mana kenapa sih kita harus mengenal support dan resisten. Penting apa sih support dan resisten itu? Jadi kenapa sih kita harus tahu mengenal support dan resisten? Karena pertama, support resisten adalah dasar dari semua analisa teknikal yang digunakan trader profesional, di mana keputusan emosional itu berpacu pada support dan resist. Jadi acuannya adalah kapan kita beli, kapan kita jual, itu di titik mana? Di titik support dan resistnya. Jangan sampai teman-teman beli di titik yang salah, di titik yang bukan support sama resistnya. Akhirnya apa? Terombang ambing. Ketika misalkan mau masuk ke atas, teman-teman mau take profit, ternyata dia mentok dari resist, teman-teman turun ke bawah, akhirnya apa? Akhirnya profitnya tidak maksimal. Atau misalkan teman-teman beli di support, tapi ternyata bukan di support yang pas, turun lagi ke bawah, ini teman-teman bisa cut loss. Ketika cut loss, ternyata cut lossnya di support, orang pada beli, teman-teman jualan, akhirnya apa? Akhirnya jadi loss. Jadi kenapa keuntungan memahami support dan resist? Pertama, menentukan waktu terbaik untuk beli saham, yaitu dekat support ataupun dekat resist, dan mengetahui kapan harus jual, misalkan di resistnya atau memang dia sudah patah tren, dan mengidentifikasikan potensi reversal ataupun kontinuitas. Jadi 3 poin penting keuntungan memahami support dan resist, yang itu pertama, kita bisa tahu kapan kita beli, kita bisa tahu juga kapan kita jual ketika di resist, dan kita bisa tahu juga potensi saham itu mantul ketika di posisi resist ataupun di posisi support. Yang ketiga, yang selanjutnya, cara menentukan titik support dan resist. Jadi teman-teman harus bisa sendiri cara menentukan titik support dan resistnya. Ibarat kata titik support itu adalah titik, kalau kita di gedung gitu ya, titik support itu adalah titik lantainya, resist itu adalah atapnya. Jadi kalau kita lihat pergerakan saham ini ada beberapa layer-layernya. Layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5. Nah, layer ini ibarat kata gedung bertingkat. Jadi ini adalah lantai, atap, kita naik ke atas. Di lantai 2, yang garis ini adalah lantainya, ini adalah atapnya. Kita naik lagi ke lantai 3. Garis ini yang awalnya atap, jadi lantainya, dan ini adalah atap yang baru. Kita naik lagi ke atas, inilah kenaikannya. Jadi tipsnya, jangan paksa garis yang tidak jelas, harus pastikan garisnya ini jelas gitu. Jadi jangan sampai teman-teman, wah ini di daerah sini, jangan. Jadi dan gunakan jangan gunakan terlalu banyak level. Jadi levelnya teman-teman rapat ini jadi pusing gitu ya.
dan jangan mengabaikan time frame yang lebih besar. Lebih baik teman-teman coba dibuka lagi time frame-nya dalam waktu daily, dalam waktu monthly atau weekly, biar ketahuan ini resist monthly, ini resist weekly gitu. Jadi gunakan time frame yang tepat, cari swing low dan swing high dan gambar garis horizontalnya. Nah, seperti itu. Jenis-jenis resist dan support itu ada tiga. Pertama adalah horizontal resist atau horizontal support, di mana horizontal ini garisnya seperti ini, horizontal. Atau support dan resist trendline. Trendline itu adalah dia yang miring seperti ini. Nah, ini adalah yang miring. Ini adalah supportnya juga, support dari trendline-nya. Dan juga yang ketiga adalah angka-angka psikologis. Maksudnya angka psikologis apa? Angka-angka bulat. Biasanya itu support dan resist bisa di angka 1000, angka 5000 atau 10.000. Ini adalah support-support yang kuat yang biasanya saya suka pakai, di mana di support-support yang kuat ini biasanya akan banyak drama gitu ya. Nah, ini saya bikinkan perbandingan jenis support sama resistnya. Jenis horizontal itu mudah diidentifikasi, statik dan tidak adaptif, maksudnya dia ketahuan ini harganya sekian di 290, 214 gitu, dan ini cocok buat pemula. Terus garis support resist itu trendline, di mana dia dinamis. Kenapa dinamis? Karena dia mengikuti pergerakan sahamnya. Jadi ngikutin trennya gitu. Kekurangannya itu dia subjektif, dan ini cocoknya buat intermediate dan psikologis, dan ini level psikologis ini validasi aja, validasi massal, di mana saham yang titik-titik angka bulat ini yang biasanya di support dan resist gitu. Nah, psikologi pasar di balik support dan resist maksudnya apa? Maksudnya di sini kenapa harga sering berbalik arah di level ini. Jadi ketika support ini trader yang ketinggalan ingin membeli di harga murah, jadi ketika dia support dan ketinggalan dia akan beli lagi di harga murah. Atau holder yang rugi malah menahan cut loss bertahap naik. Jadi titik support ini biasanya titik di mana trader-trader ini membeli banyak gitu. Jadi biasanya titik support ini di mana orang-orang yang ketinggalan itu bisa beli di area-area supportnya seperti itu. Terus area resist, di mana area resist itu tempat biasanya untuk trader-trader ini jualan, trader-trader jualan, dan biasanya tempat untuk short seller untuk masuk posisi untuk sell atau untuk profit ketika memang penurunan. Di mana support resist ini merupakan supply versus dan penawaran yang mulai melebihi dari permintaan. Nah, jadi titik-titik support dan resist ini adalah angka-angka psikologis buat market atau pasar, di mana ketika di angka-angka itu bisa jadi titik untuk buy dan untuk sell, sehingga teman-teman harus tahu dulu di mana sih buy dan sell-nya. Ibarat kata kalau teman-teman naik busway atau naik kereta, titik support dan resist ini adalah titik teman-teman naik kereta gitu di stasiun seperti itu. Oke, itu aja mungkin video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jika memang bermanfaat, tolong like dan subscribe channel ini. Jika memang video ini berguna, tolong bagikan buat teman-teman yang membutuhkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.